Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahtaunillah dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non reguler. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketiga agama, yaitu tentang bab sholat. Langsung saja ya. Yang pertama ada pengertian sholat. Pengertian sholat secara etimologi, sholat berarti doa, dan secara terminologi atau istilah, sholat adalah ibadah dengan perkataan-perkataan dan perbuatan tertentu, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat mencakup sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat jenazah, juga sujud tilawah dan sujud syukur. Jika kita katakan kedua sujud ini dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, selanjutnya ada dalil atau ayat tentang kewajiban sholat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata waraka'u ma'arraki'in, yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya dalam Quran surat An-Nur ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun, yang artinya, dan kerjakanlah sholat, berikanlah zakat, dan taat kepada Rasul agar supaya kalian semua diberi rahmat. Dari dalil-dalil Al-Quran di atas tidak ada kata-kata perintah sholat dengan perkataan laksanakanlah, tetapi semuanya dengan perkataan dirikanlah. Dari unsur kata-kata melaksanakan itu tidak mengandung unsur batiniah, sehingga banyak mereka yang Islam dan melaksanakan sholat tetapi mereka masih berbuat keji dan mungkar. Sementara kata mendirikan selain mengandung unsur lahir juga mengandung unsur batiniah, sehingga apabila sholatlah mereka dirikan, maka mereka tidak akan berbuat jahat. Selanjutnya ada referensi as-sunnah atau hadis tentang sholat. Yang pertama, sholat merupakan sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdol? Kata beliau. Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Rasulullah menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apa lagi? Beliau bertanya lagi, jihad di jalan Allah. Jawab Nabi. Hadis riwayat Bukhari nomor 7534 dan Muslim nomor 85. Selanjutnya yang kedua, sholat adalah tiang agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam itu, dan barang siapa meninggalkannya maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Baihaqi. Islam jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu
harus memiliki tiang penyangga. Penyangga di sini dimaksudkan agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Begitu juga dengan Islam. Dalam hadis di atas dikemukakan bahwa penyangga atau penopang agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya. Ya, selanjutnya ada kaifiyah sholat. Yang pertama ada syarat sahnya sholat yang benar dan sempurna. Ya, yang pertama harus auratnya tertutup. Pastikan jangan sampai ada pakaian yang tersingkap seperti pakaian yang kekecilan sehingga dapat terbuka saat melakukan gerakan sholat. Yang kedua, suci tubuh. Pakaian dan tempat sholat suci dari hadas serta najis. Yang ketiga, bersuci wudhu sesuai yang sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap arah kiblat. 6. Tumakninah, tenang, khusyuk, fokus, serta tertib atau urut sesuai dengan rukun sholat. Ya, selanjutnya ada rukun sholat yang benar dan sempurna. Rukun dari sholat ini konsekuensinya wajib untuk dilakukan. Jika sengaja ditinggalkan atau tidak dilakukan, berarti batal sholatnya. Yang pertama ada niat sholat. Kedua, berdiri tegak, pandangan mata mengarah ke tempat sujud bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Yang ketiga, takbiratul ihram, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, bangun dari ruku lalu iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dilakukan dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dilakukan dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 12, salam. 13, tertib, yakni mengurutkan rukun-rukun sesuai apa yang telah dituturkan. Selanjutnya, hakikat ibadah sholat sebenarnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menguraikan hakikat sholat. Dengan sholat, hati seorang hamba dan seluruh anggota tubuh beribadah. Dalam sholat, Allah menjadikan bagian anugerah untuk hati lebih sempurna dan lebih besar, yaitu berupa hati bisa menghadap kepada Rabb-nya Subhanahu, bergembira dan merasakan kelezatan berdekatan dengannya, merasakan nikmat dengan mencintainya, riang gembira menghadap kepadanya, tidak berpaling kepada selainnya saat beribadah, serta menyempurnakan hak-hak peribadatan kepadanya sehingga ibadahnya sesuai dengan apa yang dia ridhoi. Selanjutnya ada dasar hukumnya. Salat adalah kewajiban kita sebagai manusia kepada Tuhan penciptanya, dan pada dasarnya manusia yang membutuhkan ibadah salat. Yang dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Pahala salat akan lebih banyak jika dikerjakan secara berjamaah daripada sendirian. Kewajiban ini menjadi pondasi seperti tiang. Jika tiangnya roboh, maka seluruh amalan kita juga tidak sempurna. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.